Anu. Oke, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berjumpa via online. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana kira-kira prosedur untuk bisa masuk di USM ini. Maksudnya masuk dalam hal ini bukan registrasi mahasiswa baru ya, tapi untuk berangkat ke Malaysia dan masuk ke wilayah USM. Jadi menurut pengumuman terakhir dari Kerajaan Malaysia ada beberapa aturan dan prosedur yang harus dijalani dan juga beberapa step langkah yang harus dijalani ketika mau masuk ke USM sini. Terlebih khususnya waktu pandemi COVID-19 ini yang masih sampai saat ini belum selesai gitu. Jadi ini sangat penting karena jika mahasiswa yang mau masuk ke USM dan tidak mengetahui prosedur secara rinci step by step-nya untuk masuk ke sini, nanti bakal eee, tidak bisa lancar untuk sampai ke sini. Jadi alangkah lebih baiknya jika sebelum berangkat ke sini mengetahui bagaimana langkahnya, prosedurnya, apa saja yang harus disiapkan. Nah, pada sore hari ini nanti kami dari PPI USM akan mengupas secara tuntas dan juga nanti eee teman-teman semuanya, bisa mengajukan pertanyaan juga melalui YouTube, di live, YouTube kami. Nah, sebelumnya, kami akan saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya ada Itorul Umam, saya dari, Master Student Food Technology dari School of Industrial Technology. Saya juga baru datang, sekitar ini sekitar 2 minggu ya. Nah, saya juga akan memperkenalkan dari pemateri kita yang sangat hebat untuk sore hari ini. Yang pertama ada Pak Dudi Faisal Daulay, beliau adalah Master Student Educational Management and Administration, School of Educational Studies. Nah, terus ada lagi nanti akan menjelaskan nanti saya jelaskan. Setelah itu ada Mbak Leonora Leluri, beliau adalah Master of Environmental Science dari School of Industrial Technology juga. Dan yang satu ada Mbak Aska Ainunisa, beliau Student of Bioproses Teknologi dari School of Industrial Technology juga. Nah, kami termasuk para pemateri dan juga saya baru datang juga dari Indonesia, jadi USM ketika masa pandemi Covid. Nah, dari ini akan berbagi sharing pengalaman, kira-kira bagaimana langkah-langkahnya, apa yang dipersiapkan, sehingga nanti teman-teman semuanya yang akan masuk USM atau berangkat ke Malaysia setelah hari raya atau setelah ini bisa mempersiapkannya dengan baik. Nah, untuk diskusi kita pada sore hari ini nanti terdiri dari 3 termin. Termin pertama nanti akan disampaikan oleh Mbak Elizabeth Leluri yang menjelaskan tentang
Jadi dari Indonesia sampai nanti di Malaysia, datang di Malaysia dan karantina. Setelah itu nanti akan dilanjutkan termin kedua oleh Mbak Anissa, yaitu dari sampai di Malaysia nanti pasca datang di Malaysia dan ngurus pasca kedatangan gitu. Terus nanti yang terakhir disambung oleh Pak Dudi Faisal Daulay, beliau akan menjelaskan apa yang harus diperhatikan dan apa tricks and tips untuk bisa lancar sampai ke tentunya tidak menghabiskan banyak uang ya, karena kita tahu sendiri bahwa itu sudah menghabiskan banyak uang. Jadi nanti akan menjelaskan kira-kira bagaimana ya tips and tricks menghemat lah, bisa nanti pemilihan tiket bawa barang jangan banyak-banyak atau dan lain sebagainya. Itu nanti oke. Untuk menyingkat waktu, kita mulai untuk sesi 1 atau tentang pre-arrival belum masih persiapan keberangkatan dari Indonesia, nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Elizabeth kepadanya. Ya, baik. Selamat sore rekan-rekan semua. Terima kasih kepada Mas Nada. Sekarang untuk sesi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses pengurusan visa pada saat sebelum keberangkatan. Nah, di sini saya mohon izin share screen ya, teman-teman. Ya, apakah sudah terlihat share screen saya? Oke, sudah. Ya, baik. Nanti kalau misalnya ada suara saya tidak terdengar, bisa dikasih tahu ya, Mas Nada. Nah, baik. Jadi ini akan saya jelaskan mengenai proses pengurusan visa pada saat sebelum keberangkatan ke Malaysia. Di sini yang pertama saya ingin memberikan gambaran mengenai proses keseluruhan. Ini saya ambil diagram alirnya dari website Education Malaysia. Di sini teman-teman kalau mau membuka websitenya juga ini saya cantumkan untuk alamat websitenya. Jadi untuk langkah-langkahnya ini yang akan saya bahas dalam sesi pertama ini langkah nomor 1 sampai dengan 10, yaitu yang kita lakukan sebelum kita berangkat ke Malaysia. Untuk langkah yang pertama ini untuk negara kita sendiri, Indonesia, itu diperbolehkan untuk masuk ke negeri Malaysia. Jadi langkah 1 ini sudah oke. Langkah kedua juga check if you're eligible to travel to Malaysia. Pasti teman-teman semua yang sebagai student di University Science Malaysia itu eligible untuk pergi ke Malaysia. Nah, kemudian untuk tahap berikutnya, pasti teman-teman pada umumnya sudah melakukan pengurusan visa karena untuk proses registrasi ulang mahasiswa di USM itu perlu untuk melampirkan IMGS approval letter. Nah, namun banyak teman-teman yang statusnya stuck di 32%. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Di sini teman-teman dapat menghubungi pihak IMCC USM. Di sini saya cantumkan websitenya. Dan ini ada PIC yang bersangkutan, yaitu ada Madam Fazila dan juga Madam Sabrina, yang mana teman-teman bisa mengirimkan WA menginformasikan bahwa teman-teman berencana untuk melakukan perjalanan ke Malaysia dan mohon bantuan dari USM untuk dapat melakukan proses pengurusan visa teman-teman. Teman-teman juga bisa menghubungi melalui email ini yang tercantum, ada 3 PIC, Madam Fazila dan Madam Sabrina yang tadi dapat dihubungi via WA dan juga Mr. Sidek. Nah, dari situ
pihak IMCC USM akan menyiapkan surat-surat pernyataan yang dibutuhkan oleh pihak imigrasi. Dan kemudian sebagai catatan juga teman-teman harus memastikan bahwa paspornya masih berlaku minimal 18 bulan dari waktu keberangkatan. Kalau misalnya paspor teman-teman sudah kurang dari 18 bulan masa berlakunya, maka teman-teman bisa melakukan pengurusan terlebih dahulu dan kemudian mengirimkan kopi paspornya yang baru ke pihak IMGS dan juga IMCC. Di sini saya tampilkan contoh surat pernyataan yang dibuat oleh pihak USM yang kemudian akan disubmit ke pihak imigrasi. Jadi ada 2 surat pernyataan. Yang pertama yang di sebelah kiri ini adalah surat pernyataan bahwa teman-teman proses perkuliahannya sudah dimulai secara online. Dan kemudian yang kedua yang di kanan ini adalah surat deklarasi akomodasi bahwa teman-teman memiliki tempat tinggal di Malaysia. Namun untuk surat ini hanya sifatnya seperti formalitas. Jadi ini alamatnya bukan alamat teman-teman yang tetap saat sampai di Malaysia, nanti bisa teman-teman urus dulu di pusat penginapan dan perumahan university. Jadi ini hanya alamat sementara untuk kebutuhan surat deklarasi ini. Selanjutnya, apabila kedua surat deklarasi tersebut sudah disubmit ke imigrasi, maka nanti prosesnya itu akan ke 80%. Dan teman-teman akan mendapatkan e-file, itu adalah visa elektronik dan juga travel authorization. Nah, dokumennya itu dapat diunduh dari website EMGS, dari akun teman-teman. Nah, ini contoh dokumennya, yang sebelah kiri ini adalah e-file-nya. Ini yang perlu diperhatikan, masa berlaku e-file adalah 6 bulan. Kemudian yang kanan ini adalah travel authorization, ini permission to enter Malaysia. Nah, apa yang harus dilakukan ketika sudah mendapat 2 dokumen ini? Selanjutnya, teman-teman bisa mengirimkan email ke konsular_jakarta@yahoo.com dengan subjek request for appointment dengan melampirkan 5 dokumen ini. EMGS approval letter, kopi KTP, kopi paspor, travel authorization, dan e-file yang baru didapatkan tadi. Kemudian dikirimkan. Nah, ini sebagai contoh saya mengirimkan email pada tanggal 12 Maret hari Jumat dan kemudian direspon pada hari Seninnya. Senin siang itu dijadwalkan untuk pertemuan di Kedutaan Besar di Jakarta pada hari Selasa minggu depannya. Nah, ini tinggal teman-teman datang pada waktu yang telah ditetapkan oleh pihak kedutaan dengan membawa ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Ini ada listnya seperti ini. Bisa mungkin nanti teman-teman bisa simak lagi dan dipersiapkan. Untuk biayanya ini ada biaya pengurusan visa sebesar 51.000. Ini adalah untuk bulan Maret 2021. Ini besarnya mungkin akan plus minus sedikit karena mengikuti rate ringgit terhadap rupiah. Nah, kemudian teman-teman bila berkunjung ke kedutaan juga diharuskan untuk membawa hasil antigen COVID-19 yang negatif. Kemudian validitasnya itu adalah 7 hari. Nah, ini masukan untuk teman-teman. Ini kan proses pengurusan single entry visa ini 3 hari kerja. Jadi semisal teman-teman datang hari Selasa, maka selesainya hari Kamis. Nah, sebaiknya si hasil antigen ini masih berlaku juga di hari Kamis supaya teman-teman tidak tes antigen 2 kali. Karena pada saat pengambilan, teman-teman akan diperiksa lagi hasil antigennya.
Nah, ini yang perlu diperhatikan, masa berlaku SEV atau single entry visa itu adalah 3 bulan. Ini adalah contoh single entry visanya, jadi teman-teman meninggalkan paspor aslinya dan setelah 3 hari diambil sudah ada cap single entry visa yang berlaku selama 3 bulan. Nah, setelah mendapatkan single entry visa, kalau saya waktu itu masih diharuskan untuk apply travel notice dengan persyaratan seperti ini. Cuman mungkin untuk tahapan ini akan saya lewatkan saja karena berdasarkan update terbaru per tanggal hari ini 30 April 2021 dari pihak kedutaan menyampaikan bahwa kita sudah tidak diharuskan untuk apply travel notice tersebut. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki single entry visa, maka teman-teman sudah bisa untuk memproses keberangkatan teman-teman ke Malaysia. Nah, yang perlu dilengkapi tinggal hasil tes PCR itu harus 3 hari sebelum waktu keberangkatan teman-teman. Di sini ada juga catatan kriteria untuk hasil PCR yang dianggap valid. Ini harus perhatikan juga ya teman-teman supaya hasil PCR teman-teman tidak ditolak atau dianggap tidak sah pada saat sampai di Malaysia. Ini jadi harus ada tercantum dalam bahasa Inggrisnya juga, kemudian ada nama, ada ya sesuai dengan list ini bisa diperhatikan lagi nanti. Kemudian langkah berikutnya adalah teman-teman harus membayar biaya karantina. Untuk biaya karantina ini, kalau teman-teman sudah memiliki hasil tes PCR, maka total biayanya itu adalah sebesar 3.900. Jadi ini yang antigennya kalau pengalaman saya kemarin tidak diperlukan ya. Jadi hanya 3 komponen biaya ini yang dibayarkan, yaitu fixed operation charge-nya sebesar 2.600, kemudian akomodasi selama 7 hari 1.050 dan biaya PCR yang kedua kalinya di Malaysia itu 250, jadi total 3.900. Nah, apabila teman-teman tidak memiliki hasil tes PCR yang 3 hari sebelum keberangkatan, maka teman-teman harus dikarantina selama 10 hari. Nah, jadi ini ada biayanya akan lebih banyak ya. Ini ada selisih biaya akomodasinya tambahan sebesar 3 hari. Nah, kemudian apabila teman-teman sudah melakukan pembayaran via aplikasi MySafe Travel, teman-teman bisa mengunduh dan mencetak bukti pembayaran. Ini contoh bukti pembayarannya. Dan dokumen-dokumen tadi yang sebelumnya sudah didapatkan, dicetak juga dan dibawa saat keberangkatan. Nah, ini versi besarnya untuk contoh bukti pembayarannya. Saya untuk biaya karantina 7 hari sebesar Rp3.900. Nah, kemudian langkah yang terakhir, teman-teman bisa mendownload aplikasi My Sejahtera dan kemudian melengkapi kayak data-data pribadinya di sana. Cuma untuk ini berdasarkan pengalaman saya kemarin, teman-teman tidak usah khawatir pada saat sampai di Malaysia juga ada WiFi dan teman-teman bisa mengunduh dan melengkapi data diri di sana. Untuk proses visa yang sebelum keberangkatan, sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Nada. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Elizabeth. Ya, sangat jelasannya ya. Nanti untuk yang punya pertanyaan seputar sebelum di termin 1 ini, nanti kita lanjut di akhir saja pertanyaannya. Jadi biar tidak ini terputus. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk termin 2.
Nah, termin 2 ini melanjutkan dari Mbak Eli tadi. Jadi kalau sampai di Malaysia, sudah sampai di Bandara KLIA, karena semua masukan negara Malaysia itu kan satu pintu ya, KLIA semuanya. Nggak bisa kalau langsung terbang Penang, nggak bisa. Jadi harusnya ke KLIA dulu gitu. Nah, setelah itu ada tahapan-tahapan lagi. Nanti untuk Mbak Aska kan suka dukanya di bandara, jemputan dan lain sebagainya, nanti bisa setelah itu akan simak datang di Malaysia sampai nanti mengurus surat pun beberapa tahapan ketika di Malaysia itu sendiri. Nah, oke, untuk sesi 2 saya untuk Mbak Aska, kepadanya saya persilahkan. Halo, sebelumnya Nada, PPT-ku di kamu nggak? Atau aku share screen sendiri? Share screen sendiri aja Mbak, biar gampang ininya. Wait. Ntar kalau PowerPoint dari, bentar ya. Kalau PowerPoint dari file tuh gimana ya? Di share screen Mbak, share screen terus nanti Iya, share screen terus files. File terus yang mana yang SharePoint? Wait. Ya, di share layarnya. Nah, sekarang dibuka PPT. Oke. Oke, di full screen. Oke. Sorry, Oke, makan waktu lama. silahkan. Jadi tadi kan terakhir udah sampai bandara. Terus habis itu kita diwajibin untuk punya aplikasi MySejahtera. Nah, setelah isi form-form di MySejahtera itu, lanjut ke ada kayak imigrasi. Setelah itu terus kita disuruh nunggu untuk dapat nantinya kita dapat di hotel mana. Setelah itu biasanya sih kita nunggu 4 sampai 6 jam lah untuk dapat hotel. Nah, habis itu kalau udah dapat hotel dipanggil, nanti dianterin pakai bis ke hotel tempat karantina. Terus habis itu kalau udah nyampe tempat karantina, kita wajib untuk nge-email si Sarah ini. SS Sarah ini @usm.my terkait dengan penjemputan dari tempat karantina di Kuala Lumpur untuk sampai ke kampus. Nah, nanti sama si Sarah dikirimlah form 1 sama ada lagi form satunya lagi. Wajib diisi ya. Karena nanti ini terkait dengan penjemputan dari tempat karantina ke USM-nya. Kemudian kalau
di KL-nya udah ngabisin waktu 7 hari untuk karantina, kemudian di kampus untuk ngenepin sampai 14 hari butuh waktu 7 hari juga untuk karantina. Sedangkan kalau di KL-nya udah 10 hari, berarti di kampus 4 hari aja. Setelah selesai karantina di kampus, ada beberapa hal yang perlu diurus. Yang pertama itu dari akomodasi tempat tinggal. Nah, akomodasi tempat tinggal ini bisa diurus ke P3U atau tadi kepanjangannya apa itu? Perumahan, pokoknya terkait dengan tempat tinggal lah. Nanti cari aja p3u.usm.my. Kemudian yang kedua, setelah itu medical check up. Medical check up kita wajib ke pusat sejahtera. Bilang aja udah selesai karantina, terus habis itu nanti mereka ngasih surat keterangan sehat, bebas COVID-19, sama terus habis itu bilang mau medical check up. Karena kalau kita nggak bilang mau medical check up, kita dibolehin langsung keluar kayak ya udah selesai gitu. Sedangkan kalau kamu bilang mau medical check up, terus biasanya mereka tanya buat apa? Bilang aja buat ngambil smart card atau matrix card. Terus setelah medical check up, kita dapat certification by the examining doctor. Terus poin ketiga, kita juga harus ngurus multi entry visa atau MEV ke IMCC visa yang ada di USM. Kemudian kalau bagi new student, kita wajib untuk ngambil matrix card atau smart card di kalau yang S2 atau postgrad, kita ngambilnya di IPS. Sedangkan kalau undergraduate, aku kurang tahu ya di mana. Nanti bisa ditanya lagi, mungkin ada yang tahu. Udah, dari aku segini dulu. Dilanjut nanti sama Pak Dudi. Oke, terima kasih untuk term kedua dari. Mungkin bisa di stop screen dulu. Wait. Oke. Ya, tadi itu ya langkah-langkah dan prosedur harus dijalani dan yang harus diperhatikan ketika berangkat ke Malaysia, khususnya ke US. Jadi untuk yang di USM ya, saya garis bawahi lagi karena nanti bisa juga dari Kuala Lumpur quarantine stage ke USM itu bakalan jadi ada penjemputan dari pihak kampus ke quarantine station. Jadi nggak usah khawatir tapi tadi syaratnya harus konfirmasi ke syarah tadi. Nah itu. Nah, nanti ketika penjemputan itu juga ada beberapa yang harus diperhatikan lagi dari Pak Dudi bisa menjelaskan karena tidak ada yang dijemput, ada yang tidak langsung dijemput. Lah, ini kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi itu? Karena dari misalkan kuarantin 7 hari, nanti selesai tanggal 15. Itu bisa jadi dijemput tanggal 17. Nah, nanti bagaimana caranya kita untuk mengatasi itu? Juga karena nanti untuk rilis ordernya, suratnya ada yang hanya berlaku 24 jam, ada yang berlaku 3 hari. Nah, itu macam-macam. Jadi masing-masing bisa beda berlaku, bisa beda prosedur. Tapi secara garis besar nanti sama. Nah, oke, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke 3 mengenai tricks and tips dan juga apa saja yang sangat-sangat diperhatikan, urgently need to consider, diperhatikan. Nah, ini akan dijelaskan oleh Faisal Daulay, kepada beliau saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum dan selamat sore. Sekali lagi saya perkenalkan diri, nama saya Dudi Faisal Daulay dari School of Educational Studies. Kebetulan di antara teman-teman yang datang, saya mungkin gelombang yang pertama datang gitu bersama dengan teman-teman atau orang yang pertama datang di masa pandemi. Jadi yang akan saya share nanti, saya akan meneruskan yang sudah di-share oleh Mbak Aska dengan beberapa penjelasan tambahan dan
setelah karantina di Kuala Lumpur tadi ya, saya lanjut. Oke, sebentar saya share dulu screen. Oke. Baik, sebelum saya mulai share slide saya, PowerPoint saya, mungkin yang disampaikan oleh moderator tadi bahwa kalau setelah karantina memang di waktu itu saya, jadi schedule penjemputan itu ternyata tidak tiap hari, terutama di waktu saya sampai. Jadi saya selesai pada tanggal 17 kemudian saya dijemput tanggal 18, satu hari berikutnya, karena ternyata pada hari esoknya ada beberapa orang yang akan berangkat ke USM bersama saya, dan pihak IMCC juga mengantarkan beberapa orang untuk pulang ke negaranya. Jadi memang mau nggak mau saya harus menunggu. Kemudian waktu itu saya dapat karantina di Istana Hotel Kuala Lumpur, tidak jauh dari daerah Bukit Bintang. Jadi waktu itu memang saya tanya ke pihak hotel Istana, gimana kira-kira saya bisa nggak lanjut di sini? Terus mereka bilang tidak bisa karena ini adalah red zone. Kalau kita sudah bebas, kita sudah dirilis, berarti kita tidak boleh lagi tinggal di hotel yang red zone atau tempat karantina. Jadi saya lihat-lihat dari gedung saya kelihatan tuh beberapa hotel kan gedungnya. Jadi saya sambil menunggu dirilis, saya buka-buka website, saya lihat yang mana paling dekat dan harga terjangkau. Jadi sekitar Bukit Bintang itu alhamdulillah memang banyak beberapa range hotel ya. Dan memang akhirnya saya memilih salah satu hotel yang jaraknya tidak jauh berjalan dari istana. Kemudian saya check in, waktu itu kalau saya cek di website harganya lebih mahal Rp20 ya. Jadi memang saya waktu itu aduh ini repot nih, saya belum punya rekening lokal dan sebagainya. Ya udahlah saya go show aja. Saya langsung ke hotelnya dan ternyata memang saya tanya rate berapa, segini katanya. Oke, berarti rate-nya itu alhamdulillah lebih murah, jadi bisa buat makan ya. Nah di situ saya menunggu. Satu malam saya menginap, tapi memang disarankan oleh pihak IMCC jangan meluyur kemana-mana katanya, kecuali beli makan. Oke, kemudian besoknya janji dijemput, katanya mula-mula jam 12, saya check out, ternyata molor jadi jam 2. Saya tunggu lagi, saya tanya-tanya di mana, ternyata akhirnya mereka jemput kita. Kebetulan saya satu penginapan dengan international student yang dari Nigeria ya, satu ibu-ibu. Kemudian kita dijemput di situ sekitar 4:30 dan menjemput beberapa teman lain di hotel yang setelah mereka selesai karantina. Dan kemudian kita sampai di malam, kita sampai di USM, which is semua sudah tutup. Dan kita ditempatkan di desa itu asrama ya di sini ya. Desa kita sebut desa Tekun. Kayaknya teman-teman yang lain juga di Tekun ya. Yang di sini juga sama-sama di Tekun. Dengan kondisi kamar waktu itu saya sendiri. Jadi kondisinya teman-teman perlu dicatat. Nanti akan saya jelaskan kira-kira apa aja sih yang perlu dibawa sebelum. Jadi saya selesaiin dulu nih cerita karantina ya. Dan memang kita harus stay menurut peraturan di USM, kita harus stay selama 7 hari. Nah nanti hari ke-7 dan berikutnya baru kita bisa mulai membuat urusan-urusan yang lain. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint terkait dengan lebih kepada tips berdasarkan pengalaman yang sudah saya lewati. Ya. Oke, jadi sebelum keberangkatan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Mungkin buat teman-teman yang sudah biasa ke luar negeri, mungkin ATM-nya atau kredit card-nya sudah nggak bermasalah lagi ya, jadi sudah open. Atau teman-teman yang belum paham, bisa diperhatikan bahwa pastikan ATM kita bisa transaksi di luar negeri. Caranya hubungin bank ya sebelum berangkat, bisa untuk debit dan tarik tunai. Karena nanti ada beberapa transaksi yang berkaitan dengan non-tunai di sini. Kemudian siapkan dokumen dalam bentuk hard copy dan pas foto. Nanti beberapa dokumen juga memerlukan foto.
Nah, hard copy ini tujuannya waktu seperti yang dijelaskan oleh Mbak Eli itu kan banyak tuh surat-surat itu nanti mereka minta di bandara dan juga sampai di USM juga nanti mereka ada beberapa yang perlu mereka minta. Nah, pastinya kemudian bawa uang cash pasti dalam ringgit karena apa? Contoh kalau kita sudah sampai di karantina kayak di Desa Tekun ada ATM-nya itu cuma satu, asramanya berbeda, agak jauh jalannya gitu. Jadi memang perlu kita bawa uang cash minimal bisa mencukupi untuk makan. Nah, perlu berapa? Nah, kalau ternyata di USM itu kan harganya dikontrol ya. Jadi kita sekitar 5 ringgit satu kali meal itu tanpa minum itu sudah dapat ya. Jadi sebenarnya 20 sampai 30 ringgit range dalam satu hari itu sudah cukup mewah menurut saya. Jadi kalau 5 ringgit satu meal kali 3, 15 dengan minum masih di bawah 20 ringgit. Jadi antara 20 sampai 30 ringgit untuk satu harinya. Dan kemudian sesuai dengan pengalaman, ketika sampai di desa atau tempat karantina, tidak ada bantal dan tidak ada spray. Jadi kalau spray memang kebetulan istri saya sudah menyiapkan, jadi saya aman. Tapi untuk bantal waktu itu saya nggak ada. Jadi untungnya saya punya teman satu kelas lokal di sini. Jadi dia bisa, saya minta tolong sama dia untuk membelikan bantal. Jadi kurang lebih 1,5 hari itu tanpa bantal. Memang udah capek dan ini untuk kenyamanan ya. Jadi bawa bantal dan spray itu untuk kenyamanan kita dan bisa dipakai nanti untuk kedepannya. Jadi ini ada beberapa tips sebelum keberangkatan yang mungkin bisa teman-teman perhatikan sebelum sampai di USM. Kemudian setelah karantina, ada beberapa hal juga yang perlu kita lakukan yang menurut saya steps-nya itu banyak. Ketika saya berbicara dengan teman-teman yang dahulu sampai, ternyata step-nya ada kesamaan dan ada perbedaan. Jadi saya di sini saya paparkan setelah kita selesai karantina di hari ke-14 atau 15, tergantung kita selesainya itu kalau hari kerja ya. Kita seperti yang Mbak Aska sudah jelaskan tadi, kita minta surat bebas karantina atau discharge letter, warnanya oranye. Kemudian ya seperti yang Mbak Aska sudah ini sudah dijelaskan sama Mbak Aska, namun saya menambahkan beberapa detail ya. Nah, kita daftar ke front desk klinik. Pastikan kita ngomong dengan jelas kita mau medical check up untuk new international student atau untuk visa yang seperti Mbak Aska jelaskan tadi untuk smart card atau matrix. Jadi kita akan mengisi form, dia charge kita harus bayar form yang harganya Rp2. Kemudian setelah itu kita medical check up. Medical check up itu meliputi X-ray, terus tes darah, kemudian urine test, dia akan juga tekanan darah. Jadi ada 4. Setelah isi form kita melakukan cek dan di pusat sejahtera atau di klinik kampus pembayarannya sekarang non tunai. Jadi itu tadi guna kartu ATM atau credit card kita pembayaran non tunai, range-nya Rp360 sampai Rp370. Saya beberapa teman bayar Rp370 karena harus melakukan urine test ulang. Jadi sebenarnya agak aneh sih, tapi disuruh urine test ulang katanya proteinnya banyak apa gitu, ya udahlah saya ikut aja. Jadi urine test itu ditambah Rp10, itu tadi yang 370 ya. Jadi range-nya 360 sampai 370. Kemudian nanti akan ditentukan hari kita kembali ke klinik. Menurut pengalaman dokter itu prakteknya Senin Jumat ya, atau dokter yang dapat memberikan kita surat keterangan layak untuk bisa belajar di USM itu Senin dan Jumat. Jadi waktu itu saya medical check up Selasa, kemudian saya kembali hari Jumat untuk mengambil hasil dan bertemu dokter. Oke, itu dia. Saya lanjut. Kemudian setelah itu kita beres medical check up. Jadi sebenarnya langkah yang saya lakukan ini bisa antara medical check up dulu atau ke HAC atau PPPU tadi ya yang dalam bahasa Melayunya. Jadi HAC itu adalah Housing and Accommodation Center.
tempat kita untuk mengurus segala yang berurusan dengan asrama. Kan alamatnya itu ada di H23 building yang tadi Mbak Eli itu ada cantumin kan, ini alamat kita nginap di mana itu, ini alamatnya ya di lantai 2 lorong cahaya main campus. Ini ada nomor teleponnya, waktu itu saya telepon juga untuk memastikan. Jadi kalau sudah ke pusat sejahtera sebenarnya nggak susah, di sebelahnya ada jalan, ikutin ada jalan, nanti lihat HCC tulisannya gede nanti kelihatan. Jadi nggak jauh jalan dari sana. Kemudian kita jelaskan keperluan, kita mau ngapain, kita kasih tahu aja kita international student yang baru, nanti kita akan melakukan pembayaran, lagi-lagi di sini non tunai. Tadi gunanya kartu ATM atau kredit card kita bisa pastikan bisa dipakai untuk transaksi di luar negeri. Jadi di situ kita akan di-charge deposit 3 bulan. Jadi kebetulan saya sudah kena harga baru, harganya itu Rp300 untuk single room per bulan, atau yang double tuh kalau nggak salah Rp150 per bulan. Nanti kita akan disuruh bayar deposit 3 bulan, dan nanti ada Rp10 itu katanya hostel activity fee. Jadi kita bayar untuk activity fee. Setelah beres urusan dokumen, nanti kita akan diarahkan ke kantor BFPP, yaitu di gedung H10, jalan sekitar 5-10 menit, nggak terlalu jauh sih ya. Kalau nggak tahu nanti boleh tanya orang sekitar itu, Cafe Bakti atau Kantin Bakti di mana, nanti akan dikasih tahu. Dia ada di lantai 2. Di sana kita akan isi formulir. Setelah beres semuanya, nanti kita akan diberikan kunci sesuai dengan asrama yang ditentukan dari HCC ya. Nah, untuk tips saya sih dan Nada waktu itu, jadi setelah kita dapat kunci, ada baiknya kamar kita cek dulu ya. Kenapa? Karena kita kan ada deposit tuh, deposit 3 kali 300 sudah 900, karena nanti ketika kita keluar, nanti kamarnya dicek ada kerusakan apa-apa, nanti deposit kita dipotong. Jadi lebih baik kita masuk kamar, kita cek dulu. Yang perlu kita cek itu apa saja, kayak meja belajar, kursi. Seharusnya itu ada meja belajar, seperti ini adalah kamar USM, yang saat ini saya sekarang ada, kamar single ya. Jadi cek dulu meja belajar, kursinya dalam kondisi baik, kemudian lemari, pintunya dicek, kemudian kunci pintu, listrik, lampu, kipas perlu dicek juga, seperti itu, kipas berfungsi atau tidak, lampu belajar dan sebagainya kita perlu cek. Dan kalau ternyata ada masalah, kita lapor lagi ke kantor supaya bisa ditangani dengan cepat. Namun kalau masalahnya tidak bisa ditangani, pasti mereka akan mengarahkan kita untuk memilih kamar yang lain yang ready untuk ditempati. Nah, itu untuk urusan kamar ya, rumah. Ini khusus untuk yang ingin tinggal di dalam asrama. Jadi IMCC itu menjanjikan bahwa new international student yang masuk, itu kita akan dijamin ya, katanya dijamin untuk mendapatkan hostel di dalam kampus. Jadi itu saya baca kemarin flyer dari IMCC. Nah, setelah beres dengan urusan perumahan atau desa, kemudian ada beberapa langkah juga yang cukup harus kita perhatikan. Itu setelah kita kembali ke pusat sejahtera, let's say kita disuruh kembali hari Jumat, kita akan ambil hasil dan bertemu dengan dokter. Dokter akan memberikan surat yang tadi Mbak Aska sudah jelaskan ya, sudah ini orang eligible atau boleh nggak belajar USM, 1 lembar berwarna dengan stempel dan tanda tangan dokter. Waktu itu saya ke IPS dulu, atau Institute Postgraduate Studies. Saya membawa, nanti formulir itu kan rangkap 2 ya, jadi rangkapan formulir itu saya bawa, saya kasih tahu saya ingin mengambil matrix card atau smart card, kemudian kita serahkan formnya. Kebetulan di waktu saya lapor ke IPS, matrix card saya sudah selesai, jadi saya bisa langsung ambil pada hari yang sama, tapi mungkin beberapa teman, cerita dari teman sih ada yang belum selesai, jadi memang harus menunggu email dari orang yang mencetak kartu atau smart card. Gunanya matrix ini untuk apa? Gunanya matrix itu bentukannya seperti ini, ya.
Jadi ini elektronik ya. Gunanya itu terutama kalau kita mau ke library, kita perlu matrix, minjam buku, ngembaliin buku. Dan menurut informasi dari teman lokal, dengan matrix card di beberapa restoran di Pinang kita bisa dapat diskon. Kayak Soul Garden, kayak All You Can Eat gitu kan dapat 30%. Terus ada beberapa restoran lain, nanti saya double check lagi, lumayan ya. Kemudian setelah beres, kita lanjut ya, setelah beres dari IPS, saya ke IMCC. Jadi saya bawa paspor dan surat keterangan sehat. Jadi tadi saya serahkan ke counter, mereka memberitahu saya harus membayar semacam service fee sebesar Rp85. Kemudian nanti setelah visa kita jadi, kebetulan saya karena saya kan durasinya 24 bulan ya, jadi mereka memberikan saya visa 2 tahun. Jadi waktu itu Rp60 dikali 2 ya, jadi 120. Jadi total saya itu 205. Tapi mungkin kondisi sama teman-teman bisa beda-beda sih. Ada yang dikasih setahun jadi 60 tambah berapa gitu. Nanti bisa dicek. Dan semua transaksi di IMCC itu adalah tunai. Jadi seperti yang saya utarakan sebelumnya, ya nanti debit itu nanti urusan di pusat sejahtera sama perumahan, dan cash money itu nanti untuk IMCC dan membeli keperluan-keperluan kita. Ya, kemudian nah nanti setelah selesai visa pelajar biasanya durasi 7-14 hari. Kebetulan urusan saya lumayan cepat, 7 hari saya masukin Jumat selesai. 7 hari saya ambil, nanti setelah mengambil visa kita kan berhak untuk mendapatkan iCard. iCard itu kayak KTP-nya pelajar ya. Bentuknya seperti ini. Tapi iCard itu selesai dalam 14 hari. Kemudian kita juga udah bayar asuransi. Nanti kita ada kartu asuransi juga. Bentuknya seperti ini. Saya pilih yang silver, yang biasa. Nah, kartu asuransi saya selesai lebih dari 14 hari, hampir 3 minggu. Nah, itu kita juga ambil di IMCC, tinggal ngasih tahu aja nama dan nomor paspor kalau perlu. Nah, kemudian setelah selesai waktu itu, ini di hari ke-7 ya, waktu visa saya selesai, saya ke bank di seberangnya IMCC. Jadi ini opsional ya teman-teman, jadi kalau memang merasa memerlukan untuk membuat rekening lokal, jadi ada satu bank berwarna merah yang ada juga di negara kita, nggak usah sebut brand ya, nggak di-endorse. Jadi ada bank berwarna merah, itu ada di seberangnya IMCC. Jadi waktu itu saya rasa saya perlu untuk membuat rekening lokal karena repot ya urusan-urusan. Tujuannya untuk apa? Kayak nanti per bulan kan kita bayar hostel tuh. Jadi sekarang semua di sini kan bayarnya online. Jadi kita buat rekening bank lokal itu nanti semuanya online payment. Jadi lebih mudah sih kalau kita mau istilahnya mau transaksi-transaksi yang berhubungan dengan internet banking, nanti akan sangat terbantu sekali. Jadi di bank lokal ini saya membawa paspor yang sudah ada visa ya, paspor yang sudah ada visa. Kemudian saya call dulu sih sebenarnya beberapa hari sebelum, saya bawa offer letter. Jadi opsinya surat offer letter tadi, surat yang menyatakan kita student USM ya, atau matrix card. Jadi itu opsinya 2 sih kalau nggak salah. Jadi yang saya berikan itu adalah paspor dengan visa stiker, kemudian offer letter, saya isi formulir segala macam, dan nanti kita minimal setoran pertama itu adalah Rp250 untuk bank ini ya. Jadi kalau bank lain saya kurang paham, tapi untuk bank yang ada di dalam USM ini Rp250. Nah, tapi itu nanti bisa diambil kalau nanti minimum amount di dalam rekening kita tuh Rp20 bisa. Nah, itu sih. Jadi itu tahapan-tahapan yang saya jalani bagaimana supaya kita dalam berurusan tuh lebih nyaman gitu. Jadi saya harap langkah-langkah yang sudah saya paparkan tadi dapat membantu atau mempermudah teman-teman yang belum datang atau yang berencana akan datang ke Malaysia dalam waktu dekat. Jadi saya rasa saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini.
Untuk panel saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Dudi atas paparannya. Ini dari teman-teman sudah banyak sekali di kolom komentar YouTube. Tapi sebelum pertanyaan itu, saya ingin bertanya dulu kepada pemateri terkait FAQ, friendly yang tadi mungkin terlewat dan ini sering sekali, ini penting untuk diperhatikan. Oke. Saya akan pertanyaannya akan saya ajukan dulu ke Mbak Eli. Untuk Mbak Eli, bagaimana sih trik-triknya kalau kita mau PCR atau RT-PCR test itu itu harus 3 hari setelah atau 3 hari setelah keluar surat. Nah itu ada sih rumah sakit khusus gitu, kan mau kembali harus RSPAD misalkan itu, atau nah itu bagaimana Mbak? Ya, Mas Nada, mohon maaf tadi agak terputus-putus ya pertanyaannya. Mungkin ini boleh diulang nggak ya? Saya kurang bisa kedengeran tadi pertanyaannya. Oke. Sekarang sudah suara saya? Ya, sekarang sudah jelas. Oke. Ya, jadi pertanyaan adalah bagaimana trik Mas Nada terputus ya? Gangguan sinyal sepertinya. sudah jelas suara saya? Sudah. Halo? Ya, Mas. Ya. Oke. Atau mungkin bisa di-type di chat, PPI mungkin bisa bantu. Dari tadi memang suara Nada agak putus-putus sih, agak hilang-hilang. Atau gimana? Coba. Mungkin apa ya saya ya, sebenarnya saya harus dulu aja. Ya, coba. Oke. Halo, sekarang udah jelas suara saya? Iya, sudah jelas, Mas. Oke. Nah, jadi pertama untuk Eli, kira-kira bagaimana sih tipsnya untuk kita tes PCR itu harus kan 3 hari sebelum berangkatan. Itu 3 hari itu dihitung dari tanggal ambil spesimen sampel atau tanggal keluar surat. Nah, terus setelah itu apa ada rumah sakit khusus misalkan mau kembali harus ke RSPAD atau apa, atau semua rumah sakit bisa, Mbak? Oke, baik. Sekarang sudah jelas. Ini saya akan coba jawab pertanyaannya berdasarkan dari pengalaman saya kemarin. Nah, jadi kalau saya itu mengambil spesimen misalnya tanggal 12. Nah, kemudian reportnya itu keluar 1 hari sesudahnya. Jadi saya tes PCR yang hasilnya itu 24 jam keluarnya. Nah, itu pada saat saya tiba di Malaysia itu dianggap tanggal reportnya sih yang diambil. Nah, cuma kalau saran saya supaya teman-teman aman dan tidak ditolak, itu kan H-3 ya batasnya. Nah, jadi misalnya teman-teman mau berangkat tanggal 10 nih, mendingan teman-teman itu tesnya tanggal 8 aja kayak H-2. Kemudian kan teman-teman hasilnya itu bisa ambil di H-1, kemudian besoknya berangkat. Karena kalau misalnya mereka strict dengan 3 kali 24 jamnya itu, misal kayak ada pesawat delay atau apa, takutnya hasil PCR teman-teman itu dianggap tidak valid. Nah, kalau tips and trick mengenai memilih rumah sakitnya, sebenarnya dari yang saya baca di webnya itu, yang penting laboratoriumnya terakreditasi ISO. Jadi teman-teman bisa lihat webnya itu tidak harus laboratorium rumah sakit.
seperti saya kemarin, saya iseng kayak cari-cari promo di web yang berwarna biru itu. Nah, itu ada kan banyak tes-tes kesehatan. Nah, saya coba cari yang murah, coba lihat websitenya. Apabila dia terakreditasi ISO, nanti teman-teman bisa telepon juga, pastikan ke tempatnya itu apakah dia bisa mengeluarkan reportnya dalam bahasa Inggris juga. Karena yang penting itu ada kayak bahasa Inggrisnya juga. Seperti itu sih, Mas. Tipsnya. Oke, terima kasih. Jadi tadi di garis bawahi ada cara 72 jam itu cari yang laboratorium yang bisa mengeluarkan hasil itu sekali 24 jam, jadi aman. Misalkan mau tanggal 7, berarti tanggal 5 swab, 6 diambil, 7 berangkat. Nah, itu bisa. Oke. Ya. Terus Mbak, kalau misalkan antigen itu bisa diterima enggak, Mbak? Saat ini untuk antigen itu tidak bisa, jadi wajib PCR yang diterima oleh pihak Malaysia. Jadi kalau teman-teman mau ngeyel bawa antigen, ya nanti disuruh karantinanya 10 hari. Seperti Oke, itu ya. Jadi tidak boleh antigen PCR. Terus ada lagi, oh ya, saya nambahin dulu. Jadi kalau yang without PCR ya, yang saya tahu itu kan karantinanya 10 hari. Tapi nanti nambah nggak 450 ringgit, tapi nambahnya jadi 700. Karena yang 205 itu waktu sampai bandara itu swab juga. Itu yang tidak valid atau tidak membawa PCR. Kalau menurut saya jangan sampai tidak membawa PCR gitu. Sayang banget 700 ringgit gitu kan. Nah, itu yang paling penting. Terus lagi pertanyaan untuk Pak Dudi. Pak Dudi, gimana sih nanti untuk ini apa namanya makanan kita selama di karantina di Kuala Lumpur dan juga di USM? Kan kita katanya nggak boleh tuh keluar ke kamar. Nah, gitu gimana Pak nanti makannya, Pak? Oke, untuk makanan karantina waktu di Kuala Lumpur, jadi karena kita orang Indonesia ya, jadi mereka menyajikan menu yang nasi atau mie, kita nggak masalah ya. Jadi memang nggak masalah sama sekali. Tapi memang kalau kita berada dalam grup dengan segala bangsa di grup WhatsApp itu berisik banget ya. Jangan nasi, jangan ini. Tapi kalau kita sebagai orang Indonesia mungkin kalau nasi tiap hari nggak masalah ya. Memang sewaktu karantina urusan makanan nggak usah khawatir. 3 kali sehari, nggak terlalu jauh dari jam makan kita. Nah, kalau waktu saya itu kadang dikasih buah, kadang dikasih cake, kadang dikasih agar-agar, kadang dikasih minuman kotak gitu-gitulah. Jadi bervariasi. Jadi kalau untuk karantina, selama di Kuala Lumpur kita nggak usah khawatir, semuanya tercover. Kemudian kalau untuk karantina di USM, jadi sebenarnya kalau karantina di USM itu nggak seketat yang di Kuala Lumpur. Kita masih bisa keluar kamar, karena makanan nggak akan diantar ya, bukan hotel ya. Jadi kita bisa ke bawah, ada kantin di setiap desa atau asrama tuh ada kantin, kita ke bawah, di sana ada beberapa tempat makan yang buka, jadi kita boleh turun, tapi memang selama karantina itu disarankan kita jangan keluar lingkungan USM gitulah. Jadi kalau masih di deket-deket situ masih diperbolehkan, tapi kalau keluar umpamanya mau ke supermarket, yang keluar dari lingkungan atau gerbang USM pasti kita nggak akan dikasih. Nanti kita jadi masalah ya. Jadi kalau untuk urusan makanan, Kuala Lumpur beres, aman terkendali ya. Jadi kalau sudah sampai USM kita urus masing-masing. Jadi pengen makan apa ya udah cari di kantin. Itu aja sih Mas. Jadi ini ya Pak, boleh ketika di karantina di USM itu boleh keluar cari makan, boleh. Boleh. Jadi kalau saya sih diarahkan kemarin ke kantin bawah aja gitu ya. Udah kalau mau aman ya kantin bawah atau kantin sebelah gedung juga nggak apa-apa gitu. Tapi jangan jauh-jauh. Masih dalam lingkungan USM lah gitu ya. Kalau saya sih kemarin gitu pengalamannya. Ya, harga juga Oke, terjangkau. selanjutnya ini Oke. waktu di hotel itu apa kita di swab lah Mbak, waktu mau dirilis order itu? Saya ya. Terus sama kalau yang di hotel itu
boleh keluar-keluar juga atau enggak? Oke. Kalau yang di Kuala Lumpur ya benar-benar di penjara ya. Jadi boleh cuman buka pintu hanya untuk mengambil makanan. Atau kita request kayak deterjen atau apa dari grup, nanti mereka akan antar sore hari. Cuman boleh itu aja. Jadi waktu itu saya tuh iseng ya. Saya keluar kamar, buka pintu, terus saya kayak ngeliat-ngeliat lorong-lorong gitu ya. Maksudnya lorong itu ada apa sih gitu. Tapi nggak keluar sih jauh dari kamar, cuman melihat. Kemudian kamar saya ditelepon. Dikasih tahu, excuse me, pokoknya dikasih tahu kita tuh nggak boleh gitu keluar-keluar gitu. Jadi sebenarnya saya cuman ngeliat doang tuh dari depan kamar lorongnya gitu. Mungkin kelihatan CCTV kali ya waktu itu. Jadi saya nggak boleh, saya ditelepon dan memang nggak boleh keluar sama sekali gitu. Nah, apalagi satu lagi tadi Mas? Waktu di karantina di Kuala Lumpur itu kita di swab enggak? Oh, kalau untuk yang paket 7 hari, yang seperti Mbak Eli sudah jelaskan, kalau PCR kita valid di hari kelima ya kalau nggak salah. Nanti kita akan di swab di hari kelima. Nanti kita akan ditelepon, dikasih tahu, atau diketok pintunya nanti. Nanti mereka akan kasih tahu di grup untuk batch sekian, swab di hari kelima, dari jam segini sampai jam segini. Nanti kalau waktu itu saya diketok-ketok kamarnya dikasih tahu, ayo silakan turun untuk swab gitu. Nanti di hari kelima kita akan di swab. Ya, itu sudah termasuk di harga karantina ya. Oke. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sekarang kita menuju ke pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar YouTube. Ini nanti sistemnya saya lewat aja ya pertanyaannya. Nanti ke siapa gitu, nanti ada yang perlu ditambahkan, tapi singkat aja karena waktu kita tinggal sekitar 15 menit lagi gitu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama dari Raka Gunaika. Nah, itu pertanyaan adalah RT-PCR at entry international gate itu di mana Mbak? Adakah gitu? Apakah ada PCR di entry gate itu di Kuala Lumpur International Airport? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kira-kira total harus berapa tuh keseluruhan gitu? Jadi sampai nanti aman, tentram, tidur di SM tanpa memikirkan administrasi, kira habisnya berapa ya? Nah, mungkin itu dulu, Pak Dudi lah kalau ini. Ini yang total belakangan nih Mbak Eli, Mbak Eli yang entry PCR ada nggak Mbak kemarin ketemu? Oh iya, mungkin itu tadi sudah disinggung juga sama Mas Nada ya, yang entry PCR itu untuk yang hasil PCR-nya tidak valid itu mungkin akan di swab di KLIA dan kemudian itu ya nanti karantinanya jadi 10 hari seperti itu. Ya tapi kalau tes PCR yang di bandara kayaknya nggak ada ya, mereka cuma swab ya. Itu pun karena kita nggak valid ya suratnya kalau nggak salah ya. Iya. Jadi cuma swab satu hidung aja waktu itu. Total. Ya tapi nambahin jadi ketika saya tahu itu kalau misalkan nggak valid atau nggak bawa itu nanti nambah 250 itu. Jadi buat RT-PCR nggak tahu di RT-PCR RT antigen nggak, yang penting bayarnya tetap di PCR itu dan harus nambah bayar 450, totalnya 700. Itu yang saya tahu. Terus gimana Pak, yang total habis apa Pak sampai nyaman tentram tidur di US Pak? Banyak juga kira-kira lah. Mbak Eli coba hitung Mbak. 8.000 kali ya, kan 3.900 tambah kayak medical check up dan lain-lain tuh 1.000 tambah deposit 1.000, 6.000-an. Ya mungkin amannya tuh kayak bawa 8.000 tuh aman. Which is banyak ya sebenarnya. Iya banyak banget. Banyak banget sebenarnya. 7.000 deh, 7.000. Iya 7.000 sih udah aman sih, tapi memang banyak lah. Iya, maksudnya kadang kan ada yang tak terduga juga, jadi harus antisipasi. Ya benar. Jadi sekitar segitu ya. 7.000 sampai 8.000 RM untuk amannya untuk dari karantina sampai nanti dapat kamar sampai bisa nyenyak di sini
Nah, itu sekitar 7.000 sampai 8.000 RM, teman-teman. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mbak Aska masih bergabung? Halo, Mbak Aska? Oh, sepertinya Mbak Aska ini lagi di ruang auto call. Jadi kita lanjut saja. Mungkin Untuk kalau ada pertanyaan pertanyaan selanjutnya, untuk Mbak Aska bisa di-share aja Mas, mungkin bisa saya dan Pak Dudi bantu untuk jawab. oke. Ini sebenarnya pertanyaan nggak ada ditujukan ke siapa sih, cuman lempar-lempar aja gitu. Oke, selanjutnya ini mungkin Mbak Eli ya. Untuk penjemputan pelajar Kuala Lumpur baiknya dibayarin berapa Mbak? Itu bagian MCC atau apa yang jemput pelajar? IMC itu kira-kira berapa bagusnya? Terus kedua, kalau milih balik sendiri via bus umum itu boleh nggak kira-kira? Ya, baik. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, itu sebaiknya kita mengabari IMCC itu pada saat kita sudah sampai di hotel karantina itu sudah bisa menghubungi ke IMCC. Jadi kita yang perlu kita informasikan ke IMCC itu kita dikarantina di hotel apa, dan kemudian teman-teman pastikan ke pihak hotelnya itu ada orang Kementerian Kesehatannya. Bila teman-teman hasilnya bagus itu di discharge-nya hari apa, tanggal berapa. Nah, itu yang diinfo ke IMCC, minta penjemputan pada tanggal tersebut. Nah, ini tuh jadi kalau 7 hari, misalnya teman-teman berangkat tanggal 1. Nah, awalnya itu saya kira saya bakal di discharge-nya tanggal 8 karena 1 plus 7 hari. Nah, tapi ternyata 7 hari itu adalah hari ke-7. Jadi misalnya teman-teman masuk karantina hari tanggal 1, keluarnya itu tanggal 7, hari ke-7-nya. Itu sudah bisa dirilis. Nah, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Boleh nggak Mbak kita ke USM itu pakai kendaraan umum, misalkan pakai bus gitu? Sebenarnya kalau misalnya kita sudah dirilis dari pemerintah Malaysia itu ada discharge ordernya dari Kementerian Kesehatan, sebenarnya kita udah bebas aja mau seperti apa, cuma kan ini disediakan fasilitas untuk penjemputan dari USM, ya sebaiknya dimanfaatkan saja karena kalau mau sendiri sepertinya akan tambahan biaya yang tidak sedikit juga untuk ke USM. Selain itu nanti proses administrasinya takutnya agak lebih ribet ya, karena kan kalau kita dijemput oleh IMCC tuh udah langsung diantar ke klinik kemana itu sudah tersistem semualah, kayak akan ditempatkan di karantina di mana dan lain-lainnya itu. Jadi kalau memilih untuk sendiri sih saya tidak rekomen karena mungkin akan selain tambahan biaya akan menyulitkan juga untuk teman-teman nanti untuk proses pengurusannya. Jadi saya tambah ya. Jadi itu ya, karena saya nambahin juga karena sekarang Malaysia mungkin masih PKP ya. Jadi untuk lintas negeri mungkin kalau kita nggak punya administrasi itu kan kita nggak tidak boleh, karena dari KL Pulau Pinang kan lintas negeri juga. Jadi menurut saya ya diwajibkan aja lah gitu di USM itu usah pakai kendaraan umum sendiri itu kalau menurut saya gitu. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya itu saya jawab singkat karena tadi sudah dibahas juga penjemput dari Mbak Hidayah, penjemputan dari SM kabarnya 2 hari sekali. Kalau jadwal check out kantina di KL ada sisi hari dari jadwal penjemputan, perlu cari tempat penginapan sendiri. Ya, jadi seperti yang dijelaskan Pak Dudi tadi, ketika jadwal penjemputan di lain hari dengan jadwal rilis order, kita perlu mencari penginapan sendiri di hotel dekat dengan itu, karena kalau kita nginap di hotel yang sama itu tidak bisa karena itu masuk zone gitu. Untuk bayarnya bayar diri. Oke.
Nah, itu ya cukup jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya Mbak Wirania Sasti, penjemputan di USM bayar berapakah? Isolasi di Tekun bayar berapa? Makan cari sendiri. Ini saya jawab juga singkat. Penjemputan dari USM tidak bayar atau gratis. Yang penting tadi konfirmasi kalau udah sampai di hotel, tahu hotelnya mana, rilis ordernya kapan, segera konfirmasi ke IMCC. Nanti bakal di WhatsApp sama IMCC terkait jemputannya. Gratis, semuanya tidak dipungut biaya apapun. Nah, untuk isolasi di desa pun gratis juga, tidak bayar sama sekali, nanti langsung dikunci, diarahkan gitu. Untuk makan ya cari diri, karena tadi dijelaskan bahwa kita boleh untuk cari makan. Sebenarnya kalau pengalaman saya karantina di Tekun ya apa sih ya, dalam tanda kutip ya cuman karantina, kita nggak karantina sih menurut saya ya, sing sementara gitu. Tuh. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi dari Mbak Irania lagi, kalau sudah punya matrix card, bukan new student, setelah karantina di kampus, Tekun, apakah ke pusat secara lagi untuk lapor kesehatan dan lain-lain, atau dibolehkan pergi ke hostel masing-masing? Nah, jadi ini mungkin Pak Di ya. Ini Pak, kalau sudah punya matrix card, setelah karantina Tekun, apa perlu ke pusat secara lagi Pak? Atau langsung ke hostel masing-masing? Oh, kalau kita karantina masuk USM memang harus ke pusat sejahtera kan? Yang tadi discharge letter itu kita perlu surat discharge. Kalau enggak nanti saya takut. Jadi ini existing student ya berarti ya Mbak Wiran ya, pertanyaannya. Dia udah punya matrix kan? Berarti dia student Ya, yang iya, Nah, itu sebenarnya kurang jelas sih. Cuman memang kalau kita setelah prosedurnya, setelah kita karantina, kita harus lapor ke pusat sejahtera bahwa kita discharge gitu. Tapi saya rasa memang prosedurnya diikutin aja kali ya untuk menghindari masalah gitu. Kalau saya sih menyarankan begitu karena memang setiap yang karantina harus ada surat pelepasan gitu, surat discharge. Jadi kalau ke bilik masing-masing berarti udah punya kunci kan, nanti boleh hubungin ke BFPP aja Mbak, ke mana, ke yang di atas Bakti aja gitu untuk mastiin gimana ya. Tapi yang jelas setelah karantina memang harus ada discharge seperti semua orang yang sudah lakuin gitu sih. Pak Dudi, saya izin Oke, terima menambahkan kasih ya. Pak Dudi. Soalnya kemarin pada saat Oke, Mbak. pas saya datang itu kan kita dijemput dengan student-student lain. Nah, jadi kalau misalnya existing student ataupun new student yang sudah punya kamar, sudah booking kamar, maka itu boleh langsung ke kamarnya dia itu sendiri. Jadi yang diberi di Desa Siswa Tekun itu untuk new student yang belum dapat kamar tetap seperti itu. Nah, cuma untuk prosesnya sendiri tetap kayak harus ke pusat kesehatan dulu, kemudian kayak ada form screening yang harus diisi, terus ada self monitoring juga kayak setiap hari harus isi ada gejala sesak apa seperti itu. Terus ada seperti itu aja sih. Cuma kalau misalnya udah existing student punya kamar, itu boleh karantina di kamarnya sendiri, nggak perlu di Tekun. Oh, dengan catatan mereka berarti udah punya kunci dong ya berarti ya. Iya. Oh, oke. Ya itu ya saya yang kurang paham sih. Sip. Oke, terima kasih atas tambahan informasinya. Itu yang existing bisa langsung kamarnya. Nanti untuk discharge-nya tetap ke 14, jadi ke pusat sejahtera lagi. Pertama tetap pusat sejahtera, langsung nanti ditarikan ke, kalau punya udah kamar dan kamarnya masing. Kalau new student ya ke ini Tekun dulu. Nih, kalau yang existing ya langsung kamarnya, nanti setelah hari ke-14 baru bisa surat discharge tadi. Karena tahu saya itu kalau belum dapat discharge itu tidak bisa ke kelas, tidak bisa laboratorium gitu katanya sih. Saya juga tidak membuktikan, boleh nggak sih kalau punya discharge laboratorium, saya juga membuktikan gitu. Jadi katanya sih pusat sejahtera gitu. Cuman saya ketika itu ya ketika karantina pun keliaran ke SM, ke masjid juga fan-fan aja gitu. Tapi ya itu nanti terserah teman-teman. Oke, selanjutnya
Nah, pertanyaan menarik, Pak, untuk Pak Duni. Di KL ada fasilitas laundry nggak, Pak? Di Hotel Istana Bintang 5 tuh, Pak. Oke, kalau waktu di hotel, jadi memang mereka tidak menyediakan laundry, ya laundry sendiri. Nanti kita bisa request deterjen, ya nyuci sendiri. Saya waktu itu nyuci sendiri. Kebetulan saya di lantai 11 apa 12 ya, tempatnya tinggi, mataharinya banyak. Ya udah saya jemur aja itu di jendela. Kalau kekurangan pakaian ya. Jadi memang nggak bisa laundry, kita cuci baju sendiri, tapi di grup WhatsApp karantina kita bisa request deterjen. Nanti kita request, pamanya kita request pagi, nanti sore diantar. Tapi memang laundry nggak ada, cuci baju sendiri. Itu sih Oke, pengalamannya. terima kasih, Pak. Di Hotel Istana nggak ada laundry. Saya di Hotel Royal nggak ada juga. Mbak Eli, di Hotel Cosmo ada laundry nggak, Mbak? Nggak ada juga, jadi harus nyuci sendiri. Dan kemudian di hotel saya itu deterjen tidak disediakan, jadi mendingan teman-teman bawa kayak deterjen saset gitu. Oh iya iya. Oh beda ya. Tapi dia jual sih kalau mau Oh, bawa. saya disediakan juga deterjen. Jadi setiap Jadi hotel itu amannya bawa lah. berbeda-beda. Iya, beda ya. mendingan bawa. Kayak di hotel saya, sikat gigi sama odol juga tidak disediakan. Cuma dia jual. Jadi kalau Oh, mau iya. beli, semuanya serba dijual deh di sana. Oh beda-beda ya nasibnya, berarti dapat Iya. hotelnya yang mana ya. Oke oke. Jadi baiknya sih kayak peralatan mandi yang pribadi itu bawa sendiri, terus deterjen bawa deterjen saset aja kan secukupnya untuk selama betul. karantina. Ya benar Ya, benar ya. benar. Jadi itu ya, setiap hotel beda-beda, yang kiranya pribadi membawa sendiri, sama doa semoga dapat hotel bintang 5 bagus dengan semua fasilitasnya, karena kapan lagi ya di hall 1 minggu ya gitu. Jadi itu Yang ada bathtubnya ya. kalau saya kemarin berdoa juga untuk dapat hotel dengan view yang bagus, karena kalau enggak gitu jenuh banget sih gitu. Jadi bawa laptop, bawa ini buat bisa kerjakan apa gitu, biar 7 harinya biar produktif. Kalau nyaman lah hotelnya. Mungkin minimal bintang 4 ya, mungkin bintang 5 lah. Ya worth it sih, cuman kadang kalau keingat 4 juta ya tidur agak nyenyak sih. Tapi ya udahlah, nanti dirasakan sendiri. Minimal hotel bintang 4 kok, jadi pasti bagus kamarnya, mudah-mudahan. Sama tadi Ya, tapi kalau pengen menambahkan 14 jadi nggak ini Mbak, nggak nyaman. nambahin juga tentang yang tadi makanan. Kalau misalnya teman-teman bosen itu sebenarnya dipersilahkan untuk kayak Grab Food atau Food Panda. Cuma kayak ada aturan jam-jamnya gitu, nanti bisa dilihat. Kayak cuma sekali doang dalam sehari bisa order. Terus kalau di hotel aku kemarin sih, si hotelnya juga jualan kayak cemilan-cemilan gitu. Jadi bisa beli dari hotel juga. Dan Ya. harganya sih masih Ya, terjangkau Jadi, sih. itu ya untuk di hotel sebenarnya makanan nggak usah khawatir. Insya Allah enak kok, enak juga. Buahnya ada, dessertnya, ada buburnya, banyak lah. Nggak ngemakan loh saya kemarin ya, karena banyak sekali, hampir tiap makan itu ada buahnya, ada bubur gitu, pokoknya ya mewah intinya gitu. Nah, tapi kalau mau beli keluar ya itu pakai GrabFood atau itu juga bisa. Oke, saya lanjutkan, waktunya semakin menipis. Oke, tadi udah sampai tuh fasilitas laundry. Saya ini untuk Mbak Wania lagi, surat discharge-nya dapat di pusat saya ya, jadi di hari ke 14, sebenarnya nyuruhnya ke 15, tapi saya hari ke 14 saya ingin ke sana itu bisa. Terus untuk yang saya existing student, masa pasporku tidak sampai 18 bulan, kira-kira 11 bulan, rencana bulan depan mau Malaysia. Sekarang sedang menunggu travel authorization. Oh ya, ini dari Kak Raka, paspornya tinggal tersisa 11 bulan. Nah, terus masih apply surat TA yang travel authorization itu. Proof-nya masih 10%. Nah, kira-kira berapa lama ya nunggu travel authorization itu? Apakah nanti bakalan dicek kalau
paspornya kurang 18 bulan. Ini gimana? Ini siapa ini? Saya nggak pengalaman di sini. Kalau saya dulu kebetulan juga paspornya masa berlaku sisa 9 bulan. Nah, kemudian saya pada saat proses itu memang muncul dari notifikasinya bahwa kayak diwajibkan untuk melakukan pengurusan paspor karena harus minimum 18 bulan. Seperti itu sih Mas Raka. Jadi karena saya ada notifikasinya untuk revisi, jadi saya urus dulu lagi paspornya. Cuma ketika kita melakukan pengurusan paspor itu ya udah sih tinggal kayak submit kopi paspor barunya aja, nanti dia kayak update semuanya lagi. Jadi nggak perlu kayak khawatir dengan progres aplikasinya, tuh berlanjut aja gitu. Kayak nggak ulang dari Jadi awal. mending ini ya Mbak, urus selagi ada kesempatan di Indonesia diurus dulu ya, nanti nggak repot gitu ya. Setahu saya sih seperti itu ya, karena saya waktu itu dapat notif harus urus gitu. Oke gitu ya untuk Kak Raka. Pertanyaan selanjutnya, request diterima apakah kena terus? Kalau di hotel saya di Pak Dudi tidak gitu ya. Tapi di hotel lain mungkin di hotel LD harus beli gitu. Jadi berdoa dapat hotel yang ya fasilitasnya bagus lagi. Ada yang ada tabnya juga kan bintang 5 itu gitu. Terus ada lagi, apakah bisa request hotel? Sepengalaman saya tidak ya. Jadi ketika sampai jadi itu kita itu datang di Kuala Lumpur itu nanti jangan sakit hati, kita diperlakukan seakan-akan kita positif COVID gitu. Jadi mereka benar-benar menjaga protokol kesehatan itu jadi kita dikirim gitu kayak diarahkan ke sini gitu. Nah, nanti setelah itu langsung diarah untuk ke hotel ini gitu. Jadi nanti diantarkan ke hotelnya. Jadi menurut saya tidak bisa request hotel. Mas, saya Tapi itu tadi worth it banget kok hotelnya gitu. Jadi bagus, hotelnya minimal 4. Mungkin ada tambahan? izin menambahkan, sebenarnya request hotel itu bisa, tapi kalau paket yang kalau kita kan Nambah yang duit. 3.900 itu Iya, yang standar. basic Nah. ya, standar package. Hmm. Nah, kalau teman-teman ngambil yang premium dan luxury itu ada list hotelnya dan teman-teman bisa pilih. Nah, untuk harganya sendiri kalau yang basic itu kan satu kamar per hari 150 ringgit. Kalau yang premium itu kisarannya 300 per hari, kalau yang luxury itu 600 per hari. Cuma harganya itu kayak plus minus tergantung dari hotel yang teman-teman pilih. Gitu sih. Menurut aku sih kalau ya, jadi nggak tahu ya nanti kalau ada. Jadi waktu milih karantina itu pilihan, ada yang basic, ada yang seri, ada satu lagi apa yang premium. Yang premium, base standar, premium, luxury. Ini ada itu. Mungkin yang bisa itu yang premium itu ya, atau yang luxury ya? Dua-duanya bisa milih, yang premium dan luxury. Gitu. Tapi bayarnya lebih mahal itu tadi ya. Tapi cerita temen sih sama aja katanya, nggak ada bedanya juga, nggak bisa pakai fasilitasnya katanya. Makanannya juga sama. Jadi ya standar. Ya kita saranin sih standar. Tapi kalau punya budget lebih ya silakan, nggak apa-apa. Gitu sih. Oke, terus ini ada lagi kita 2 menit lagi ya. Urus di imigrasi Indonesia bidangnya gimana? Gimana? Urus di imigrasi Indonesia. Urus di imigrasi Indonesia bilangnya gimana Mbak untuk perpanjangan paspor tadi ya mungkin ya. Itu Mbak gimana Mbak? Saya waktu itu jadi kan kita dapat notif untuk melakukan pengurusan itu ada melalui email kayak notifikasi dari EMGS. Nah itu saya print aja terus ditunjukkan ke imigrasi, itu dia nerima kok. Kayak bilang untuk keperluan pengurusan student visa diminta harus 18 bulan karena kan kalau pengurusan paspor biasa itu harus minimal 6 bulan gitu.
gitu. Jadi tinggal di print aja. Makanya kalau misalnya mau pengurusan sendiri sebelum dapat notifikasi harus ngurus, mungkin agak terkendala juga. Kayak harus Oke. nunggu notifikasi, harus melakukan pengurusan itu. Oke, jadi coba aja ya migrasi nanti gimana apa yang dia minta mungkin. Tapi tadi sarannya sebisa mungkin untuk diurus dulu karena biar nggak kerepotan waktu udah di sini gitu. Oke, untuk yang akhir dari Mbak Wirania lagi bayar karantina KL pas kedatangan di KL kan ya. Oke, ini saya jawab saja. Jadi untuk bayar karantina itu ada dua opsi sebenarnya. Bisa untuk bisa di kedatangan waktu KL itu dengan card juga bisa, cash juga bisa, dan bisa juga online lewat MYEG itu. Ada websitenya itu MYEG di situ. Itu nanti tanggal berapa pembayaran metode ada di situ. Nah, tapi saran saya itu bayarnya online aja biar nanti di sana udah nggak lagi tinggal dukin slip pembayaran itu, nanti udah langsung bisa via ke hotel. Tapi soalnya bayar lagi sebenarnya nggak susah kalau bawa uang cash dengan sekian ribu langsung dibayarkan bisa. Mau bayar di sana card bisa. Tapi kemarin saya waktu di Bandung di Indonesia itu ditanyain sudah bayar karantina apa belum, mana surat pembayaran karantina gitu. Nah nanti dari itu lebih baik untuk bayar online waktu masih di Indonesia sebelum keberangkatan. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan 6.30 PM waktu Malaysia. Jadi kita akhiri untuk pertemuan sore hari ini. Semoga yang kita bahas, apa yang kita diskusikan bisa memberi manfaat, dan semoga teman-teman semuanya yang akan balik ke Malaysia, mau berangkat ke Malaysia untuk new student, berikan kelancaran semuanya, sehat-sehat selalu sampai sini dan bisa bertemu dengan kita semua dan juga melanjutkan studinya di SM sini. Mungkin Amin. itu dari saya moderator. Mohon maaf jika ada salah kata yang mungkin menyinggung teman-teman di sini atau siapapun, karena saya minta maaf itu karena ya namanya manusia pasti ada kesalahan gitu kalau ngomong kalau apa. Jadi mohon maaf mewakili para pemateri juga, maaf jika dalam menyampaikan materi ada menyinggung, ada yang berbagai pihak, ada yang salah kata dan sebagainya, mohon untuk dimaafkan. Kita semua sini bertujuan untuk memberikan informasi agar semua student yang mau masuk ke sini bisa lancar dan tidak kebingungan dalam menjalani step by step dan berangkat ke Malaysia. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa dan semangat untuk puasa Ramadan. Terima kasih.